Bapak Ibu, saya share screen dulu. Oke, baik. Ini adalah materi kita, Bapak Ibu ya. Materi ini di tahun lalu kita belum dapatkan. Oke, Bu Nani, waktu di Surabaya dulu kita belum dapat materi learning loss ya? Atau saya yang lupa? Kayaknya belum. Belum. Ini materi baru ya. Jadi materi baru tambahan di antara dari ROB yaitu pemulihan penurunan kemampuan belajar di madrasah atau recovery of learning loss gitu ya. Sering ya kita mendengar, termasuk juga cikal bakal lahirnya kurikulum merdeka itu ya. Sebelum ada kurikulum merdeka ada kurikulum prototype dan lain sebagainya, itu kan sering kita dengar pembahasan tentang learning loss, dan saya rasa Bapak Ibu sudah semua itu sering dialami oleh Bapak Ibu guru ya di madrasah nanti yang akan kita dampingi, akan didampingi oleh para pasda gitu ya. Baik, kalau perkenalan sih sudah nggak perlu lagi ya Bapak Ibu ya. Cuman saya sampaikan, monggo Bapak Ibu silahkan kita berbicara tentang learning loss ya. Ketika kita berbicara tentang madrasah, itu tidak hanya berbicara tentang guru ya, tetapi ada pilar utama, ada 3 pilar utama yang terkait dengan pembelajaran. Ada guru, ada kepala madrasah, ada juga pengawas. Dan alhamdulillah di kelas kita di bahasa Indonesia ini lengkap sekali. Dominasi tentu guru, kemudian ada kepala madrasah, ada pengawas juga, ada dosen. Nah, sangat lengkap ya kelas kita, alhamdulillah beragam, sehingga kita bisa saling bertukar ilmu. Kita bisa saling bertukar informasi. Nah, ini yang menurut saya harta yang luar biasa yang tidak mungkin bisa kita dapatkan jika kita tidak mengikuti forum-forum yang seperti ini, gitu ya. Ini adalah target kompetensi guru untuk Bapak Ibu yang guru ya, tentu menyesuaikan. Ini tidak perlu saya sampaikan satu persatu. Ini adalah kompetensi pedagogisnya ya. Tetap kita harus menguasai kompetensi pedagogis, meskipun secara umum kita itu jarang. Bahkan saya rasa guru-guru ya, kalau Bapak Ibu nanti mendampingi, ya ini juga tidak ada salahnya bahwa ini ada alhamdulillah bisa kompetensi masuk seperti ini. Kalau di sini kan insya Allah sudah pilihan semuanya ya, sudah luar biasa. Jadi saya skip aja ya kalau yang ini. Ini adalah kompetensi kepala madrasah. Ya, Bapak Ibu kepala madrasah. Ada Pak Aziz di sini yang kepala madrasah. Selain Pak Aziz ada Pak Zainal. Terus siapa lagi ya yang saya tidak tahu? Kepala madrasah ada lagi kah yang kepala madrasah di kelas bahasa Indonesia? Pak Mabrur. Pak Mabrur, nggih. Nggih, alhamdulillah lengkap. Aziz. Ya, Pak Aziz, Pak siapa tadi? Saya sebut Pak Zainal, kemudian Pak Mabrur ya. Ya. Ini adalah kompetensi kepala madrasah dan ini kompetensi pengawas. Nah, ini makanan sehari-hari Pak Suratmo ini. Ini makanan sehari-harinya ya. Mungkin Bapak Ibu guru juga ada yang sedang menunggu SK ke kepala madrasah atau ke pengawas ini, seperti Bu Iim ini juga ya. Nah, ini beliau multi ya guru, ya sudah punya ini ya sertifikat calon pengawas, calon kepala juga ya, Bu Iim ya, dosen juga, jadi multi, benar-benar luar biasa ini. Oke. Ini adalah target hasil dari kegiatan kita, materi kita, yaitu ini ya. Jadi dalam materi learning loss ini ya diharapkan kita bisa melakukan asesmen diagnostik. Nah, Bapak Ibu, asesmen diagnostik
ini juga salah satu isu yang seksi sekali ya di kurikulum Merdeka. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita diwajibkan lah, kalau saya rasa ya diwajibkan untuk melakukan asesmen diagnostik. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan profil siswa. Jadi yang kedua ini menganalisis dan memetakan profil siswa. Ketika kita sudah mengetahui profil siswa, diharapkan kita kembali lagi pada recovery of learning loss ini ya. Kita tahu bagaimana kita menentukan strategi untuk merecovery, untuk memulihkan ya learning loss ini. Nah, apa sih learning loss itu nanti akan kita bahas. Ini masih saya beri gambaran dulu kira-kira tujuan, kemudian kompetensi apa yang harus kita miliki di sini. Kemudian kita juga harus menyusun desain pembelajaran sampai dengan proses kita mengevaluasi hasil pembelajaran recovery tentunya ya, karena kita memang arahnya ke recovery. Ini targetnya juga seperti itu. Ada hasil asesmen diagnostik, kemudian ada profil siswa, ada desain pembelajaran, kemudian ada data dan juga hasil evaluasi. Tentu hasil evaluasi ini juga untuk menentukan strategi ke depannya seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk Bapak Ibu pengawas ya. Untuk Bapak Ibu pengawas, tujuan dan targetnya ini tentu untuk madrasah binaan ya, mengidentifikasi permasalahan guru dan kepala madrasah. Bapak Ibu pengawas ketika mendampingi madrasah binaan tentu juga sering ya menggali. Kalau saya didatangi pengawas itu biasanya agak-agak takut gitu. Nanti ditanya apa ya? Tapi alhamdulillah pengawas sekarang itu tidak terlalu seperti dulu gitu ya. Kalau dulu itu kan pengawas datang ke madrasah itu wah, kesannya seperti horor, tapi sekarang enggak, pengawas itu benar-benar partner gitu ya. Partner kerja madrasah. Jadi kalau ada apa-apa saya juga suka WA ke pengawas saya gitu. Pak ini bagaimana Pak, saya ada kendala seperti ini gitu. Alhamdulillah ya, pengawas-pengawas sekarang luar biasa baik hati dan tidak sombong gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Ini menyusun strategi pendampingan dan pembimbingan terhadap guru, menyiapkan instrumen dan seterusnya. Ini nanti bisa Bapak Ibu kaji lebih dalam lagi sesuai dengan ini ya masing-masing. Maaf. Nah, kita lanjutkan ke alur kegiatan Bapak Ibu. Alur kegiatan. Jadi nanti di Fasda pun Bapak Ibu akan menyampaikan materi ini kan ya. Di Fasda kan masih ada materi umum. Nanti Pokja yang nggak dapat ya, tapi Fasdanya tetap, karena ini nanti berkaitan dengan bagaimana keterampilan para Fasda untuk mendampingi Pokja itu. Nah, ini alur kegiatannya karena kita JP-nya itu 120 menit ya, maka ada proses, ada alurnya, pengantar, kemudian ada brainstorming, ada penguatan, diskusi kelompok, presentasi ya. Sebenarnya hal-hal seperti ini itu saya tuh lebih greget kalau pertemuan tatap muka gitu, pasti suasananya lebih dapat gitu. Kalau seperti ini saya kadang-kadang merasa ini saya ngomong sendiri nggak ya? Ini apakah masih ada yang memperhatikan saya? Ini kan sekarang kan saya ini ya sejenis wanita yang butuh perhatian gitu untuk saat ini. Gitu. Kayaknya mudah-mudahan sih Bapak Ibu. Ya sekali lagi saya paham kesibukan masing-masing, tapi setidaknya kita masih bisa berbagi perhatian gitu ya. Berbagi perhatian dengan beberapa kegiatan yang harus sama-sama kita lakukan. Gitu ya. Ini sampai dengan refleksi atau feedback. Ini alur kegiatannya adalah seperti itu. Kemudian, nah, ini Bapak Ibu nanti tautan ya, pranala yang bisa Bapak Ibu akses untuk untuk mengakses, untuk mendapatkan materi tentang learning loss ini, baik tayangan ini ya. Ini tayangan ini saya dapatkan dari, jadi bukan saya ya Bapak Ibu, karena kan untuk learning loss, untuk materi umum itu kan memang sudah ada tim tersendiri. Kalau modul ya kami penulis modul gitu. Tapi kalau untuk materi umum kan
sudah ada tim yang dibentuk. Ini komandannya Bu Amiroh itu ya, WI Semarang ya. Kebetulan di bahasa Indonesia juga ya, beliau WI IN bahasa Indonesia. Nah ini saya dapatkan dari beliau, saya juga ngelmu gitu kalau bahasa Jawanya, saya belajar juga dari Bu Amiroh. Kemudian saya masukkan juga ke drive saya. Kalau ini yang asli dari Bu Amiroh, kemudian yang bawahnya ini yang saya mencoba untuk membuat drive sendiri. Nanti saya share di grup ya. Oke. Bapak Ibu, kita mencoba untuk brainstorming sejenak ya. Oke, saya ini ya, saya share di grup tautannya. Saya stop dulu. Permisi Bu Rahmi, suaranya tidak keluar. Oke, maaf. Baik, Bapak Ibu silahkan, ini sudah saya share di chat ya, di kolom chat, bukan di grup. Silahkan Bapak Ibu mengakses ke situ, kemudian kita coba untuk menggali ya, kita brainstorming yang Bapak Ibu ketahui, apa yang kita ketahui tentang learning loss itu. Sudah menurut pemahaman Bapak Ibu saja, sederhana saja. Oke, silahkan. 2 menit ya. 2 menit cukup ya. Silahkan. Sudah ada yang bisa mengakses? Sudah, Ibu. Oke. Diberi nama ya, Bapak Ibu. Saya biar tahu. Oke, ada hilangnya pembelajaran. Ada penurunan motivasi pembelajaran. Oke, Bu Rina. Ini yang hilangnya pembelajarannya tadi siapa ya yang Miftahul Huda, Bu. Oh, Pak Uda. Pak bisa diedit loh, Pak. Ya. Terus belum saya share dulu supaya yang belum up tidak terkontaminasi gitu ya dengan jawaban-jawabannya. Supaya lebih berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis, penurunan kesadaran untuk belajar, luar biasa. Ya. Pengetahuan peserta didik lebih terlambat daripada yang seharusnya. Ini keren, ini saya suka. Saya sering menggunakan kata-kata ini, dan kalau ada orang yang menggunakan kata-kata ini saya pasti suka. Hilangnya potensi melejitkan potensi siswa, melejitkan. Saya suka dengan kata-kata melejitkan. Entah kenapa. Ini dari Pak atau Bu siapa ya? Nggak ada namanya. Potensi melejitkan. Hilangnya potensi. Halo? Siapa tadi yang ngetik itu, yang menulis itu? Ya. Saya Bu, Pak Edi. Oh, Pak Edi. Oke, keren Pak Edi. Saya suka kata-kata melejitkan. Iya. Apa? Melejitkan. Sore jam 12 selesai. Okay. Jam 12 selesai. Oke. Rendahnya kompetensi peserta didik, kekurangan pengetahuan akademis.
Oke. Rolas Pak. Pak Aziz nulisnya di kolom chat ya Pak Aziz ya. Pulang jam berapa? Oke, nggak apa-apa. Tetap bisa terbaca. Ya? Nah, ini antara lain ya Bapak Ibu, jawaban-jawaban dari Bapak Ibu semua. Penurunan motivasi belajar ya. Ini Pak Mabrur, hilangnya kemampuan belajar peserta didik. Ini Pak Huda ini menambahkan lebih lengkap, menyebut hilangnya pengetahuan dan keterampilan baik secara umum maupun spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu. Nah, ini nanti yang bisa kita diskusikan, faktor tertentu itu kira-kira apa saja gitu ya. Oke, mengenai pengetahuan dan keterampilan belajar, ya, kemunduran. Oke, ya ini sudah semuanya. Capaian belum standar, ya efeknya, ya betul. Ini sudah luas ya sebenarnya dari jawaban Bapak Ibu. Dari efek learning loss itu akhirnya capaiannya tidak standar gitu ya, di bawah standar. Oke. Ya, ini tadi Pak Edi ya yang melejitkan, tidak fokus mengikuti materi pembelajaran ya. Ya pasti ada sebab-sebab tertentu, ada faktor-faktor itu tadi yang bisa kita diskusikan. Hilangnya pembelajaran, hilang. Berarti harus dicari nih ya. Karena hilang, kita harus mencari kemana ini ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu luar biasa untuk untuk responnya. Nah ini ada dari Bu Yanti. Kesibukan siswa dalam membantu pekerjaan orang tua. Nah, ini bisa jadi sebab ini ya. Ini kita sudah meluas ini ya. Oke, saya stop dulu ya. Saya stop share Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Di sini di chat juga ada dari Pak Aziz, dari Pak Mafiyadi, dari Pak Adi ya. Bilangnya motivasi minat belajar. Oke. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, ya, apa yang sudah Bapak Ibu bagi itu tadi. Nah, ini nanti sama akan saya bagi juga Bapak Ibu ya, karena ini juga bukan milik saya, ini milik kita bersama. Nah, ini nih. Ayo. Ya, ini adalah latar belakang mengapa learning loss itu terjadi. Jadi learning loss betul apa yang disampaikan oleh Pak Huda tadi, hilangnya pengetahuan dan keterampilan secara umum dan atau spesifik. Jadi secara umum maupun secara khusus spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena kondisi tertentu. Nah, penyebabnya apa saja? Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau begini, saya semula ketika mendengar istilah learning loss, itu pasti saya akan otomatis mengarah pada pandemi. Ya. Karena pandemi ini terjadi learning loss. Tetapi ketika kita mempelajari lebih lanjut, ketika saya mencoba untuk berdiskusi lebih lanjut gitu ya, ternyata learning loss ini tidak hanya gara-gara pandemi gitu ya. Kondisi tertentu yang bisa kita diskusikan itu adalah ya banyak ya, perubahan diantaranya perubahan paradigma baru dalam proses pembelajaran gitu ya. Dari sisi guru itu terjadi bukan learning loss tapi teaching loss gitu ya. Guru belum menguasai betul apa ini yang mau disampaikan kepada siswa. Misalnya seperti ini, kurikulum merdeka saja. Kita harus mengakui bahwa ketika sebuah paradigma baru dalam pembelajaran itu diterapkan, saya rasa di tahun pertama, di awal-awal itu akan terjadi, akan banyak terjadi baik itu teaching loss maupun learning loss gitu. Karena apa? Dari faktor guru pun belum ngeh gitu ya, belum menguasai betul ini apa. Kita seringnya belajar sambil berjalan gitu ya.
oke, tahun pelajaran baru, ini sudah bulan Juli, sudah mulai KPM gitu ya. Kita sudah harus menerapkan kurikulum merdeka. Dan ini satu contoh juga di Jawa Timur ya. Hari ini juga saya sedang mengikuti BIMTEK Kurmer gitu. Jadi ini tadi yang BIMTEK-nya saya mute gitu ya. Saya kecilkan, saya kesini gitu. Nah, ini kan contoh bahwa kita belajar sambil berjalan. Tentu ketika saya berjalan itu ada hal-hal yang mungkin masih belum sempurna, mungkin masih terlewat. Nah itu kan ada guru juga di situ. Tidak hanya dari aspek siswa. Gitu. Kemudian ada kesiapan guru, siswa, madrasah, dan orang tua dalam menyikapi paradigma baru dalam proses pembelajaran. Jadi banyak hal ya, banyak pihak yang terlibat di sini. Tidak, sekali lagi learning loss itu kita tidak bisa hanya menyalahkan, tidak hanya berfokus pada siswa saja, tetapi guru, madrasah secara umum dan juga orang tua. Gitu ya. Oke. Sebentar. Ini kita mencoba untuk brainstorming dulu, gitu ya. Kita diskusi. Mas host, Mas Rama, boleh dimasukkan ke BOR. Saya kemarin sudah WA ke Mas Iman ya, peserta BOR-nya. Sudah ditata belum, Mas? Halo? Mas hostnya nggak ada ya? Iya, Bu. Ya, Mas Rama. Ya. Halo? Iya. Ya. Untuk kelas ini sudah ditata peserta BOR-nya belum? Kalau memang sudah bisa masuk ke breakout room sesuai dengan saya kemarin. Oh, ini sudah mau discuss. Masukkan ke breakout room aja, kita nanti berdiskusi. Minta dibagi berapa kelompok? 4 ya, kemarin saya WA ke oke, dibagi 4. Untuk durasinya berapa lama? Oke, sambil menanti Bapak Ibu dimasukkan ke breakout room ya. Bapak Ibu nanti ada beberapa diskusikan. Nanti kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, monggo nanti didiskusikan apakah Bapak Ibu mengalami hal tersebut gitu ya, pengalaman Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu pengawas ketika mendampingi temuan-temuannya seperti apa. Tidak hanya pada masa pandemi, tetapi sebelum-sebelumnya juga ada gitu ya. Nah ini temuan-temuannya seperti apa? Nah ini didiskusikan. Ini sebenarnya esensinya sama untuk kepala madrasah di madrasah Bapak Ibu temuannya seperti apa gitu ya. Kemudian upaya. Nah, oke. Silahkan. Oke, ini untuk berapa lama? 10 menit aja deh, Pak. Oke. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu untuk masuk ke room. Bu Rina baru 2 orang ya? Ini udah 4. Hah? Oh iya, Ding. Suruh ngapain tuh saya itu nggak denger. Sekarang Bu Isni, apa Bu? Tugasnya ngapain Bu dosen?
Saya itu tadi tak sambil ngajar PPG juga, Bu. Kayaknya ini ya disuruh identifikasi tentang learning loss yang ada di sekolah ya, siswa yang mengalami learning loss nggih. Kayaknya itu sih. Iya, iya betul. Nggih, mboten parah kok. Iya benar itu. Iya. Sesuai dengan materi. Oh, nggih. Yes, monggo, Pak. Aduh. Tadi yang dengar full soalnya ya, saya juga nyambi. Ini cuma satu ya, kalau saya nggak salah dengar ya. Iya. Nggak perlu ada solusi kan Pak ya? Tadi cuma identifikasi siswa yang mengalami learning loss, nggih. Sama penyebabnya apa ya? 2, Bu. Oh 2, yang 2 satu. pertanyaannya 2. Iya. Yang pertama, apakah terjadi penurunan learning loss tadi di tempat Bapak Ibu? Iya. Mengapa hal itu terjadi? Iya. Kemudian yang kedua, upaya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam pembelajaran? Okay. Kalau saya kaitkan aja sama pandemi kemarin, Bu. Pandemi kan banyak sekali permasalahan, nggih. Siswa mengalami learning loss itu. Mulai itu juga yang mengalami penurunan itu, Bu. Siswa malas juga ya, Bu ya. Iya. Siswa malas. Dari semua aspek itu, Bu. Kemarin siswa itu termasuk di kampus juga mengalami learning loss. Kemudian menggampangkan tugas itu, Bu. Siswa selalu menggampangkan tugas. Nah, jadi tidak dikerjakan itu. Betul. Dan peran orang tua yang mengerjakan peran orang tua. Orang tua cuek loh, Bu. Orang tua cuek. Kadang kalau kami panggil gitu, Bu, kadang malah, oh ya mamanya juga dulu malas, ya wajar anaknya malas, masuk gitu, Bu. Nah itu kan. Yang sekolahnya kalau itu penyebab apa identifikasi masalah ya? Gitu. Bu Siti, Bu Sri, Ya. tadi penyebab atau identifikasi masalahnya. Kalau menurut saya itu penyebab. Ya. Masalahan yang muncul berarti ya itu tadi dari nilainya mengalami penurunan itu. Iya. Iya. Kemudian karakter siswa menurun juga, misalnya kayak gitu ya. Penjelasannya seperti itu. Kemudian solusinya ya seperti yang sudah kita lakukan waktu pandemi itu, ada pembimbingan meskipun daring dan sebagainya itu. Iya, Ibu. Ini mau ada yang nulis enggak ya? Ditulis saja, Bu. Apa tak ketikan di share screen jenengan yang bilang, terus jenengan yang nyebutkan, saya yang ngetik. Ratno ya Pak. Sama Bu. Saya nulis itu. Ketik Bu. Ya. Enggak, yang ngetik Bu Dina. Iya, iya. Nanti kalau terlihat langsung di share screen Bu Dina. Iya. Nanti kalau terlihat kan kita bisa urun nomor gitu. Bisa disempurnakan. Insya Allah nanti jam 12 kita ketemu dengan ya jam 5. Hasilnya pun nanti kita akan mengambil surat, kita sudah siap, sudah kenal ya. Terus apa lagi? Penurunan mengerjakan tugas itu apa? Soalnya kalau sudah penurunan karakter itu sudah semuanya ya. Yang jelas adab terhadap guru, terhadap teman, terhadap orang yang lebih tua itu sepertinya hilang di anak-anak. Harus dimulai itu lagi, diingatkan lagi kalau sama yang lebih tua harus hilang gitu.
Nah, cukup kayaknya ya 5 aja. Terus upaya solusi. Dengan orang tua. Iya, koordinasi. Guru selalu memantau perkembangan siswa gitu, Bu. Bisa Ya, nggak, Bu? bisa. Guru selalu memantau perkembangan siswa. Pemberian contoh yang nyata. Jadi kalau siswanya kalau di Jawa itu kan boso sama wong tua, no? Nah itu nanti ketika anak tidak berbahasa Jawa kromo itu kita jawabnya dengan kromo gitu loh, teladan nyata gitu. Ada nggak kaitannya dengan teknik, Bu? Teknik pembelajaran. Guru. Tugas sih. Nah, Tugas, Bu. Tugas yang simpel tapi mudah dikerjakan oleh siswa. Ini kemarin banyak dibebankan oleh orang tua soalnya kemarin itu. Terutama kelas rendah. Nggak cukup lah. Cukup lah. Pun banyak banget. Bu Is ada tambahan? Disempurnakan Bu dosen. Makin tadi keluar tadi. Apakah pressure atau kan? Jawab. Sahabat saya. Assalamualaikum kelompok 4 Bu Rina dan kawan-kawan. Waalaikumsalam Bu dosen. Alhamdulillah. Kan sedang tidak sibuk Bu Isna. Nyambi Bu. Oh iya. Maafkan. Ya nggak apa-apa. Monggo. Oke. Ini berarti dari sudut pandang guru ya. Oke. Cukup ya Bu, nggak usah banyak-banyak. Iya cukup. Oke, monggo dilanjut. Pertanyaan nomor 2 tadi apa, Bu Rina? Bapak Ibu. Bu. Ya. Itu udah ada di. Oh ini, jadi 2 ini aja. Iya. Oh ya, berarti udah selesai. Mari breakout keluar. Oke. Bu Rina presentasi.
Recording in progress. Oke, waktunya sudah habis ya Bapak Ibu ya. Sudah kembali ke ruang utama. Saya beri waktu 2 menit untuk yang kebagian menyelesaikan ngetik-ngetiknya itu tadi ya, mungkin belum selesai. Oke. Ini Bu Nani masih sangat serius. Terus siapa lagi nih? Gak apa-apa, semangat ya. Halo, suara tidak terdengar. Oke, ya memang masih saya beri waktu 2 menit Pak untuk menyiapkan yang ngetik-ngetik belum selesai itu Pak. Oke, sudah cukup? Siap. Sudah cukup Bapak Ibu? Oke, kita mulai dari silakan nanti mempresentasikan, menyampaikan ya, kita berbagi di sini temuan-temuan dari diskusi Bapak Ibu tadi, kemudian solusi ya, upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi atau recovery learning loss itu tadi. Oke, silahkan. Apakah harus urut satu Ibu? Kelompok saya Bu Rahmi. Puspita Sari Ibu, ke kelompok Bu Pus. Oke. Jadi kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1 siapa tadi kelompok 1? Ya, Gendar itu dulu. Pus. Kelompok saya aja dulu, Pak Edi ya. Oke, ya silakan Bu Nani. Oke, silakan. Ini yang bicara Pak Edi. Oke. Mas Gus bisa share screen semua ya? Oke. Mana Pak Edi kelompokku ya? Pak Edi kelompok. Berarti Pak Huda apa ini ya? Iya, ini diperbesar mungkin Bu Nani. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi dulu. Pak Huda aja yang ngetik karena yang Enggak apa-apa. Udah, monggo Pak Edi. Gantian. Sudah, jangan rebutan, nanti saya loh ya. Oke. Baik, kita temukan dalam diskusi tadi Bu, ini karena terbatasnya ya maka langsung saja tadi disimpulkan bahwa memang terjadi penurunan kemampuan belajar karena satu sebab yang utama adalah pandemi. Meskipun kita juga menyadari bahwa sebetulnya bisa saja sebabnya juga di luar itu. Nah, pada masa ini pembelajaran dilakukan secara daring sehingga ada kendala-kendala teknis yang
mau tidak mau dihadapi baik oleh siswa maupun oleh guru. Karena itu peserta didik tidak dapat mengikuti pembelajaran daring itu secara maksimal. Kita juga menemukan siswa yang mengalami penurunan kemampuan belajar karena tidak semua siswa dapat mengakses sumber-sumber belajar yang tersedia karena faktor sinyal, kemudian juga ketersediaan gawai dan sebagainya. Hal itu tentu saja mengakibatkan akses terhadap sumber belajar terhambat. Nah, upaya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama mengulang pembelajaran. Ya. Mengulang pembelajaran agar kembali sesuai standar yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh kurikulum. Yang kedua, melakukan tindakan evaluasi secara signifikan dan representatif. Ya. Setelah kita ketahui diagnosisnya, maka kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih terukur nanti gitu. Yang ketiga, melakukan penambahan jam pertemuan secara intensif dengan penambahan materi di luar pembelajaran di kelas sehingga mereka bisa belajar secara mandiri. Demikian Bu hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Bentar ya. Nah, baik, terima kasih untuk kelompok Pak Edi dan kawan-kawan ya. Pak Edi, Bu Nani dan teman-teman tadi. Ini adalah hasil diskusi. Kemudian ini bagaimana nih? Kita tampilkan dulu semuanya, baru kemudian kita tanggapi secara umum begitu ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Saya stop. Kita lanjut. Bagaimana Bu Nani? Saya stop share. Ya, betul Pak. Oke, untuk kelompok selanjutnya, silakan. Kelompoknya Pak Aziz tadi sudah nggak sabar nih, sudah tidak tahan. Yuk Pak, siapa yang mewakili Pak? Budia, oke. Pak Aziz, tolong dijelasin Pak, di sini lagi soalnya. Mantap sudah itu. Pak Kepala jangan mantap-mantap aja Pak. Ayo Pak, siapa yang menyampaikan ini Pak? Saya sudah sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jelas suara nih. Ya. Sendiri. Temuan di madrasah berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1 mengambil beberapa komponen terkait dengan persoalan guru dan kepala madrasah, penurunan kinerja guru dan kepala madrasah pada waktu peralihan dari pola daring ke pola daring. Nah, ini temuan pengawas. Nah, kebetulan Ibu pengawas saya sampaikan apa upaya yang bisa dilakukan. Pertama adalah memberikan pembinaan dan pendampingan terkait supervisi akademik dan supervisi manajerial dengan kegiatan baik melalui workshop, pelatihan, FGD, dan terkait tugas serta fungsi tupoksi, apakah sebagai kepala atau sebagai pengawas. Yang kedua, dari sisi guru, tadi itu pengawas. Guru di madrasah umumnya minat membacanya menurun. Nah, ini di Lombok Barat begitu. Temuan madrasah. Apa upaya yang dilakukan? Kami melakukan program bahwa semua guru berkewajiban untuk membangun budaya literasi. Ya, pokoknya 1 semester harus terbit 1 buku, 1 jurnal. Setiap guru harus membuat jurnal. Ya, yang jurnalnya terbit kasih bonus, reward. Nah, ini termotivasi. 2, guru, motivasi mengajar guru menurun di masa era pandemi. Nah, upaya yang dilakukan adalah kita mengadakan kegiatan MGMP. Baik itu melalui Pokja yang di bawah Kementerian Agama atau MGMP yang bersifat mandiri dilakukan oleh kelompok-kelompok AKM, ya kelompok kerja madrasah atau pelatihan dari yang bersumber dari komite atau dari dana BOS. Nah ini yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi dan gairahnya. Selanjutnya dari sisi siswa,
motivasi belajar siswa ini mengalami penurunan di era pandemi COVID karena terbiasa menggunakan pembelajaran daring, hingga pada saat pembelajaran tatap muka cenderung tidak fokus dan tidak disiplin. Ini temuan guru. Apa upaya yang bisa dilakukan? Pertama adalah kita memberikan motivasi ke siswa dan mencari metode serta media ajar yang dapat membangkitkan minat belajar siswa. Ya, termasuk brainstorming mungkin, pola-pola pembelajaran yang menyenangkan, enjoy learning, ya, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat kurang dan lebih nanti disempurnakan oleh anggota yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lengkap sekali ya dari kelompok Pak Andis tadi, ada versi pengawas, ada juga versi kepala madrasah gitu ya. Baik, untuk selanjutnya kelompok berapa ya? Kedua. Ya, monggo silakan Bapak Ibu. Ya, siapa dulu ini? Kurang 2 kelompok? Saya Bu. Ya, monggo Bu Rina. Sudah terlihat ya Bu ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami untuk identifikasi terjadinya learning loss di madrasah, diantaranya 1, adanya penurunan nilai yang diperoleh oleh siswa terkait dengan mata pelajaran. Kemudian yang kedua, menurunnya karakter siswa, baik itu karakter ketika mengikuti pembelajaran maupun karakter ketika di luar jam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penurunan motivasi untuk mengerjakan tugas. Kemungkinan karena ini kemarin didominasi sistem daring sehingga anak-anak tidak langsung didampingi oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang keempat, adab terhadap teman, guru, orang yang lebih tua mulai luntur. Kemudian kejujuran dalam mengerjakan tugas juga diragukan. Apalagi sekarang anak-anak sudah pinter, Google Form begitu, mereka bisa mendeteksi jawabannya karena ada aplikasi apa yang di-download. Nah, seperti itu. Kemudian alternatif solusi yang bisa digunakan atau yang selama ini ada, yaitu yang pertama, mengintensifkan koordinasi dan sinergitas dengan orang tua dan pihak-pihak terkait. Kemudian melakukan pantauan oleh guru meskipun secara daring begitu kepada siswa. Syukur-syukur jika memang dirasa perlu ada rukun atau guru kunjung seperti itu, nanti ke rumah-rumah apabila diindikasikan ada anak yang memang penurunannya itu sangat signifikan. Kemudian pemberian teladan nyata, tentu saja ini ketika ada tatap muka terbatas atau ada penjadwalan untuk ke madrasah meskipun dalam waktu yang tidak sebanyak saat pembelajaran normal. Kemudian mengintensifkan program parenting ini meskipun secara daring, saya pikir ini menjadi salah satu alternatif solusi yang bisa dipilih oleh madrasah. Masuk dalam akhir-akhir ini ada juga dari ruang guru itu yang bekerja sama dengan madrasah-madrasah menawarkan berbagai kegiatan untuk memotivasi siswa. Kemudian memvariasikan model dan teknik pembelajaran oleh guru. Jadi guru bisa memanfaatkan berbagai aplikasi yang ada supaya siswa menjadi lebih tertarik. Kemudian memberikan penugasan secara kontekstual seperti itu. Demikian dari kelompok kami. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Bapak Ibu, 1-2 menit sebentar ya. Karena rame ini sudah apa namanya? Mantap.
Izin sholat dulu ini. NTB sudah zuhur. Oke, mohon maaf Bapak Ibu tadi di sini suara ini ya, ujian habis azan, jadi saya nggak bisa terlalu nggak bisa on audionya. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Bu Rina. Untuk kelompok terakhir, silahkan kelompok terakhir siapa ini yang akan mewakili? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kelompok kami mohon maaf karena ternyata rata-rata di kelompok kami menggunakan HP, kemudian saya sendiri ini notebook saya agak lambat, jadi saya tidak bisa membuka web terkait dengan isi PPT-nya. Saya baca saja Bu Rahmi ya, boleh ya? Ya, baik. Ya, untuk di kelompok kami itu mungkin hampir sama dengan Bapak Ibu yang lain, temuan-temuan yang kami dapatkan terkait dengan learning loss ini, yaitu pada saat kita mengambil sampel pada saat proses pembelajaran di masa pandemi, di mana siswa itu kita temukan terjadi penurunan minat dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan latar belakang ekonomi yang dirasakan oleh siswa-siswa yang kurang mampu dan lingkungan belajar juga yang kurang mendukung. Kemudian apa upaya-upayanya? Salah satu upaya yang dilakukan di kelompok kami di salah satu sekolah yang ada di salah satu madrasah yang ada di kelompok kami, yaitu secara bertahap itu menyusun program-program proses pembelajaran secara luring, kemudian membentuk program yang namanya guling. Apa itu guling? Guling itu guru keliling di setiap rumah-rumah yang sudah dibagikan secara secara zona. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Rahmi. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Dari sekian banyak penjelasan dari Pak Ferdi tadi, ada satu kata yang menarik saya langsung ya. Begitu menyebut guling gitu, saya langsung wah apa ini? Menarik sekali ya. Bukan menarik untuk tidur, bukan menarik kita untuk ke kamar tidur belum waktunya ya. Pengen segera pegang guling Bu. Lah. Belum waktunya tidur siang Pak Adit, sabar ya. Kita masih ada sesi, masih ada 15 menit lagi ini ya. Oke, Bu Sofiati, ya tidak apa-apa. Ya. Yang penting hatinya itu hadir di sini. Ya Bu, ada Bu. Ya. Jadi kami selalu ada Bu, selalu hadir. Itu yang paling penting ya. Kalau wajah sih bisa diganti wajah orang lain kok ya. Yang penting hatinya. Baik, terima kasih. Wajah saya asli loh. Iya Pak Alik. Hati-hati saya gerbek ke sana Pak Alik. Siap. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil dari diskusinya ya Bapak Ibu, ini luar biasa. Ada tadi dari versi pengawas seperti apa ya, ada kelompoknya Pak Aziz ya mungkin ya, ada supervisi akademik, ada supervisi manajerial gitu ya yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin ada balikan dari Bapak Ibu yang lain.
ada yang menanggapi, ada yang menguatkan dari presentasi 4 kelompok tadi. Kami persilahkan. Kira-kira nanti kita akan temuan-temuan yang paling banyak. Kemudian strategi yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa berbagi di sini. Monggo silahkan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan? Ini Bu Sobiati raise hand mau menyampaikan sesuatu atau kepencet. Ya, silakan Bu, mau menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Ya. Jadi silakan. Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan semuanya yang sudah menyampaikan beberapa solusi terhadap learning loss yang kita hadapi bersama ini. Semuanya bagus, tapi saya memberi aplaus kepada Pak Aziz. Luar biasa, jadi beda ya. Kalau pengawas itu memang udah biasa mengawasi, jadi teliti banget dari segala aspek. Beliau memberikan poin-poin penting dan juga solusinya juga penting-penting. Dan satu hal yang saya apresiasi lagi dari Pak Aziz ini adalah beliau katanya menyiapkan hadiah untuk guru-guru yang benar-benar menunjukkan kinerjanya walaupun pada kondisi yang sulit seperti ini. Dan saya pikir ini adalah apresiasi yang luar biasa yang harusnya menjadi teladan bagi pengawas-pengawas yang lainnya. Jadi kesannya tuh tidak mengawasi, tapi kesannya adalah merangkul, membimbing, mengarahkan menjadi lebih berprestasi lagi. Itu saja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sobiati. Baik, kebetulan tadi di kelompoknya Pak Aziz memang lengkap ya, ada kepala madrasah, ada guru, ada pengawas gitu. Jadi pas semuanya bisa teridentifikasi dengan lengkap begitu ya. Tapi untuk Bapak Ibu yang lain juga luar biasa ya, temuan-temuan dan juga alternatif solusi yang ditawarkan. Baik, ada lagi selain Bu Sobiati? Ada lagi yang mau menyampaikan? Silahkan Bapak Ibu, apa nih yang menarik seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdi, ternyata ada bullying itu tadi ya. Nah, sekedar cerita juga Bapak Ibu ya, cerita ini berbagi saja, nanti Bapak Ibu monggo bisa saling menanggapi. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa learning loss itu tidak hanya dibatasi oleh pandemi saja, tetapi mau tidak mau kita mengenal, kita menyadari bahwa ada sesuatu yang memang loss gitu ya di pembelajaran kita ya, karena hikmah pandemi ini gitu kan. Selama ini ya ada terjadi juga learning loss karena berbagai sebab itu, dari peralihan kurikulum 2006 ya ke 2013 barangkali itu juga pasti terjadi learning loss, tetapi kita di pelaku pembelajaran di kelas jadi guru itu mungkin tidak semuanya menyadari bahwa ada yang hilang gitu ya, ada yang loss gitu. Tapi kita seolah disentakkan oleh pandemi ini. Begitu pandemi ini melanda gitu ya, kita baru menyadari bahwa begitu banyak yang hilang dari baik kita sebagai seorang pendidik, saya ya sebagai seorang guru. Tadi juga salah satu kelompok juga sudah menyebut gitu ya bahwa dari aspek guru juga ada gitu ya. Kemudian siswa kita ada banyak sekali yang hilang. Ada salah satu tadi yang menyebutkan ini ya, adab sopan santun. Nah, ini tidak hanya akademik Bapak Ibu, betul sekali. Jadi kita kehilangannya itu tidak hanya di akademik, tetapi juga di sikap gitu ya, di keterampilan. Bagaimana anak-anak hanya ketika masa peralihan masuk ke masuk ke tatap muka ya, seperti menjelang normal itu, bagaimana anak-anak tidak mengenal gurunya sama sekali. Padahal lewat Zoom seperti ini juga ada interaksi. Lewat WA pun juga ada interaksi, tetapi ketika bertemu langsung mereka tidak tahu bagaimana harus menyapa guru, bagaimana harus bersikap kepada guru. Nah, ini juga saya pikir juga hal yang perlu kita cermati ya. Saya pikir tidak bisa kita abaikan begitu saja terkait dengan selain akademik. Jadi akademik ya. Selain itu ada juga aspek sikap atau karakter yang juga harus kita
kita juga harus berfokus pada recovery-nya, bagaimana kita mengembalikan pendidikan itu secara utuh, baik akademik maupun non-akademiknya. Nah, tadi saya mau cerita sedikit ya, ingat gulingnya Pak Ferdi tadi ya. Di kami di MTSN 6 Malang sama Bapak Ibu juga, kami pun juga berjuang untuk mengatasi recovery learning loss ini, bagaimana merecovery. Nah, salah satu programnya itu sampai kami juga ada program pinjami HP. Jadi untuk anak-anak yang terkendala karena MTS ya, MTS kalau mungkin MA gitu, masing-masing anak sejak awal memang sudah punya gadget ya, sudah punya gawai. Tetapi untuk anak MTS, utamanya yang masih kelas 7 itu kan banyak yang nggak punya, dari keluarga yang mungkin memang kurang beruntung gitu. Nah, kami harus meminjamkan gawai itu di madrasah ada, kami mengusahakan ya bekerja sama dengan komite sampai 12 HP yang kami sediakan untuk kami gilir. Jadi programnya itu namanya gilir gawai, ya giga. Jadi gilir gawai, tapi tentu kita pahamkan kepada orang tuanya, gitu ya. Kita pahamkan kepada orang tuanya bahwa ini nanti giliran Bapak Ibu ketika sudah ada rezeki, sudah longgar, yuk anaknya diusahakan untuk difasilitasi HP gitu. Nanti akan kita gilir lagi ke anak yang lain, termasuk pulsanya juga gitu. Kemudian ada juga satu lagi program kami, kami namakan dengan WiFi semut gitu ya, pola semut gitu. Kalau semut itu kan kruyuk gitu kan, bareng-bareng gitu ya, itu semut. Nah, kami sampai mencoba untuk mengidentifikasi, di daerah ini ada beberapa siswa yang memang terkendala sinyal, yang memang terkendala kuota gitu. Nah, kami kumpulkan di satu titik, kami memberikan subsidi, kami memberikan bantuan pada seorang wali murid ya, yang memang memiliki fasilitas WiFi dia, kemudian kita subsidi. Nah, anak-anak yang di sekitar situ, murid saya yang di sekitar situ, kita minta untuk jam belajar kamu datang ke rumahnya ini. Jadi waktu itu ada 3 titik ya, 3 titik, masing-masing titik itu kurang lebihnya ada 5 anak. Ya, mau nggak mau ya memang harus berkumpul, makanya kita membuat pola semut itu tadi. Jadi satu titik ada beberapa siswa yang belajar bersama di situ supaya masih tetap bisa belajar. Nah, ini memunculkan berbagai kreativitas Bapak Ibu ya. Nah, ini luar biasa sekali saya rasa kalau cerita dari Bapak Ibu terkait dengan pandemi. Oke, saya masih ingin balikan lagi dari Bapak Ibu, mungkin 2 lagi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh 4 kelompok tadi. Monggo Bapak Ibu, supaya tidak saya saja yang berbicara ini. Ada lagi? Atau cukup? Oke, cukup ya. Baik, jika dirasa sudah cukup untuk bagaimana temuan-temuan kita selama temuan terkait dengan learning loss gitu ya, terkait dengan learning loss. Tapi saya garis bawahi sekali lagi Bapak Ibu, learning loss tidak hanya terjadi karena pandemi. Iya, tidak hanya terjadi karena pandemi, tapi ada banyak faktor. Ya termasuk dari guru juga, teaching loss itu tadi ya, karena kita memang sebagai seorang guru masih belum memahami bagaimana secara teknis kita mengajarkan pembelajaran itu dalam paradigma baru. Nah, pasti di situ akan terjadi gap seperti itu. Oke, saya akan share screen lagi. Ini ya Bapak Ibu, kita kembali ke tayangan ya. Sekali lagi ini nanti akan kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, ini strategi recovery oleh guru ya, melakukan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini tidak harus melalui serangkaian tes yang ribet, harus melalui tes psikologi, tidak harus seperti itu. Yang dicontohkan ya ketika ini belajar kurikulum merdeka, yang dicontohkan itu kita lewat beberapa pertanyaan sederhana lewat Google Form pun kita juga
di situ sudah bisa dimaknai asesmen diagnostik. Tujuan awalnya adalah kita mengetahui profil dari siswa kita yang akan kita hadapi itu seperti apa. Nah, kembali lagi pada konteks ini, maka ketika kita sudah mengetahui kondisi siswa, profil siswa, maka kita menentukan strategi, gitu. Nah, khusus di bahasa Indonesia, misalnya di bahasa Indonesia, pelajaran praktik ini agak menjadi kurang, ya, utamanya yang berkaitan dengan mereka mereka menampilkan hasil karyanya di depan kelas, di depan siswa, ya. Oke, memang bisa pagi hari kita minta video, misalkan pidato gitu ya, teks pidato. Coba kamu rekam, kamu pidato 3 menit, kamu rekam, kamu kirimkan ke ibu gitu. Memang bisa, tetapi kalau sering-sering seperti itu Bapak Ibu, ini orang tua yang akan protes gitu kan. Nah, ketika kita kembali pada masa normal gitu ya, kita coba untuk menggali dari keterampilan siswa itu seperti apa. Kalau di siswa saya, itu yang terjadi adalah mereka sama sekali tidak ada kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan. Karena 2 tahun mereka sudah terbiasa bahasa tulis saja, lewat WA saja, difoto kirim ke gurunya, gitu kan, atau lewat Google Classroom, atau lewat e-learning madrasah, gitu kan. Nah, sehingga kemampuan melisankan jawaban meskipun itu secara sederhana itu jauh berkurang. Ya. Nah, ini contoh di bahasa Indonesia, ternyata pembelajaran keterampilan, ya, bukan pengetahuan, itu terjadi banyak loss-nya itu tadi. Ya, terjadi banyak penurunan kemampuan. Nah, bagaimana kita menentukan strategi recovery-nya? Nah, ini kita butuhkan, makanya kita menyusun desain pembelajaran. Oke, kalau seperti itu berarti sebagai seorang guru, maka dalam pembelajaran ke depan, saya akan mencoba untuk mengoptimalkan bagaimana caranya supaya siswa saya itu berani untuk maju, berani untuk berbicara meskipun itu sederhana. Jadi kita biasakan untuk melafalkan, melisankan apapun jawaban mereka. Jadi bukan lagi mana jawabannya, oke kumpulkan ibu periksa. Nah, itu sederhananya seperti itu gitu Bapak Ibu, yang kebetulan sudah saya lakukan secara sederhana ya. Jadi desain pembelajarannya lebih pada bagaimana anak-anak itu unjuk kerja gitu ya. Ini melaksanakan, kemudian mengevaluasi dari situ apakah muncul nanti kepercayaan diri anak-anak, muncul kembali gitu ya, keberanian anak-anak untuk unjuk diri itu tadi. Ini dari kepala madrasah ya, strateginya membentuk tim ya, membentuk tim recovery of learning loss, melakukan koordinasi internal dan eksternal. Internal itu ya dengan guru. Kalau di kami sekali lagi bukan saya ini ya tapi ya karena apa yang saya alami itu kan yang paling mudah untuk saya ceritakan gitu ya. Kami di MTSN Malang ketika masa pandemi itu Bapak Ibu, guru-guru, karena kan jam kerjanya ini ya, jam mengajarnya juga jauh berkurang ya, anak-anak memakai kurikulum darurat sehingga rata-rata pukul 11 kan sudah selesai pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu guru semuanya berkumpul. Nah, kita selalu berdiskusi dengan Bapak Kepala Madrasah, didampingi oleh Kepala Madrasah, apa temuannya di kelas. Nah, ini sebenarnya bagian dari koordinasi gitu. Oh, ini Bu, ada anak muncul, ketika presensi itu muncul, tapi habis itu hilang gitu kan. Ini contoh-contoh temuan-temuan sederhana ya selama pembelajaran pandemi itu. Kemudian mungkin ada yang berkaitan dengan karakter itu tadi, merumuskan strategi bagaimana menyusun RAP, karena tentu kepala madrasah berkaitan dengan anggaran ya, anggaran madrasah, bagaimana mungkin memanggil. Nah, tadi kayaknya juga ada ya yang menyampaikan seperti itu ya, upaya-upayanya memanggil. Jadi ada upaya parenting. Jadi kita melibatkan orang tua, kita hadirkan narasumber. Nah, di situ kan perlunya hadirnya kepala madrasah peka terhadap kebutuhan dari madrasah itu. Gitu, menyiapkan dukungan sarana prasarana dan melibatkan orang tua atau peserta didik. Menyiapkan kurikulum yang adaptif. Nah, ini penting ya, kurikulum darurat kemarin, lagi-lagi konteksnya pandemi. Kemudian melaksanakan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
Selanjutnya dia adalah versi pengawas ini ya, dari sudut pandang pengawas, bagaimana memetakan permasalahan guru binaan, kemudian permasalahan kepala madrasah dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu pengawas tentu sudah lebih lihai ya, lebih lihai bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan di madrasah. Oke, ini supervisi tadi sudah sudah disinggung juga ya kelompoknya Pak Aziz. Ini bagian dari supervisi. Oke, Bapak Ibu, saya rasa ini nanti bisa Bapak Ibu perkuat lagi dengan membaca beberapa rujukan dari luar ya. Kemudian nah ini simpulannya. Oh ya, sebelum sampai ke kesimpulan, saya tadi sebenarnya sudah bertanya mencoba untuk meminta modul learning loss karena ini sesuatu yang menarik bagi saya pribadi ya, dan tentu ini permasalahan yang memang betul-betul ada sekarang di depan kita. Makanya tadi saya minta, Bu, sudah ada belum modul learning loss? Sudah ada, tapi belum bisa di-share karena masih menunggu pengesahan. Nah, nanti mudah-mudahan ya Bapak Ibu segera disahkan dan kita bisa membaca lebih dalam sehingga kita bisa tahu lebih banyak hal tentang learning loss ini dan bagaimana upaya untuk mengatasi atau recovery. Ini simpulannya Bapak Ibu, apa yang perlu dilakukan oleh guru, apa yang perlu dilakukan oleh kepala madrasah, dan apa yang perlu dilakukan oleh pengawas madrasah. Gitu ya. Selesai Bapak Ibu, selesai untuk materi learning loss ini. Oke, sebentar lagi akan saya padat dan jelas. akan saya kirimkan ya refleksi dan feedback yang saya butuhkan dari Bapak Ibu ya. Nah ini nanti filenya saya kirim ke chat ya. Siap Bu, di grup Bu, di grup. Kenapa? Di grup. Oke, di grup aja. Iya, lebih bagus. Ya, lebih enak di grup ya. Jadi nyimpennya pasti bertahan. Dan saya butuh ini butuh feedback dari Bapak Ibu. Oke. Izin Bu Rahmi, yang tadi saya kirim ke grup juga ya. Oke, monggo Pak. Ya, tadi saya kirim. Tapi saya nggak tahu apakah cocok ya tadi materi toleransi. Insya Allah cocok, sebagai referensi cocok lah semuanya pasti. Oh gitu. Monggo Pak Malik, monggo. Oke, Bapak Ibu sebelum saya akhiri dan nanti akan saya kirimkan lembar kerja begitulah ya untuk feedback dari Bapak Ibu. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan atau perlu kita bincangkan lagi di sini? Tidak ada? Cukup? Saya kira cukup Ibu. Sudah cukup lelah atau cukup ngantuk atau cukup bosan ini? Perlu diperjelas ini. Jangan cukup ya. Awal-awal itu pekerjaan banyak cukup dari sisi kanan kiri. Saya paham. Mengerti. Iya. Ini Jawa Timur kan Bimtek IKM kan Bu? Iya betul Bu. Makanya tadi saya itu Zoom satunya itu saya mendua. Betul Bu. Iya. Tadi Pak Zainuri Bu, pas yang ngisi Pak Zainuri. Pak Zainuri ini kayaknya nggak semangat juga kayaknya. Capek Bu, ini mata saya bendul ini ya. Terima kasih ya Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan banyak kurangnya ya. Sekali lagi ini hanya sharing ya, tidak ada sesuatu yang sempurna.